Percaya atau tidak, ternyata masih ada produsen smartphone yang merilis produk baru di tahun 2016 ini dengan layar 4 inci. Layar 4 inci sendiri mungkin sudah tidak begitu menarik, tapi karena ini adalah iPhone, besar kemungkinan smartphone ini tetap banyak peminat. Huruf SE pada iPhone SE adalah singkatan dari Special Edition. Yang membuat smartphone ini spesial tidak lain adalah hardware tinggi sekelas iPhone 6s. Padahal dari sisi desain, iPhone SE sama persis dengan iPhone 5s. Kalau Anda menggunakan iPhone SE, mungkin orang-orang akan mengira yang sedang Anda pegang adalah iPhone 5s. Bentuk kedua smartphone ini memang nyaris tidak ada beda. Jadi kalau mau terlihat berbeda agar orang-orang tahu yang Anda gunakan adalah iPhone SE, pilihlah yang berwarna rose gold. Pasalnya, iPhone 5s tidak memiliki pilihan warna rose gold. Kami sendiri terakhir menggunakan smartphone berlayar 4 inci sekitar 3 bulan lalu. Rata-rata smartphone yang kami gunakan saat ini berlayar 5 atau 5,5 inci. Ketika menggunakan iPhone SE, kesan pertama yang dirasakan seperti memegang mainan karena bentuknya yang jadi terasa sangat kecil. Kami pun cukup kesulitan saat menggunakan iPhone SE untuk mengetik. Menulis pesan jadi lebih lambat karena sering mengalami salah ketik atau typo. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Karena manusia diberi kemampuan untuk beradaptasi, kami pun sudah mulai terbiasa dan lebih jarang typo setelah menggunakannya selama 6 jam. iPhone SE bisa dijuluki kecil-kecil cabai rawit. Di dalam dimensinya yang mini, smartphone ini membawa prosesor dual-core Apple A9 dan RAM 2GB yang sama seperti iPhone 6s. Sementara pilihan kapasitas storage-nya hanya ada 2, 16 dan 64GB. Kesamaan prosesor membuat performa iPhone SE memang sekencang iPhone 6s. Multitasking terasa sangat smooth. Bermain game apapun lancar bisa mencapai 60 frame per second dengan grafis yang sangat baik. Hasil benchmarknya pun mencapai angka 115.000 poin. Ya, dari sisi performa iPhone SE sama sekali tidak bisa diremehkan. Tapi yang kami sayangkan adalah iPhone SE mudah panas. Kedua, yang cukup disayangkan adalah ketiadaan fitur 3D Touch. Nah, bicara soal layar, kualitasnya kurang lebih sama seperti layar iPhone 5s. Sedikit di bawah layar iPhone 6s. Padahal dengan resolusi Retina 1136 x 640 pixel, kerapatan layar iPhone SE sama seperti layar iPhone 6s, yakni 326 ppi. Selain performa smooth, hal lain yang menjadi sorotan tiap kali ada iPhone terbaru adalah kameranya. Pada iPhone SE, Apple menyematkan kamera utama 12 megapiksel yang ditandemkan dengan kamera depan 1,2 megapiksel. Meski resolusinya kecil, kualitas kamera depan iPhone SE tidak buruk. Masih bisa mendukung kegiatan narsis kita sebagai pengguna. Sedangkan kamera utamanya setara dengan kamera iSight milik iPhone 6s. Menu dan interface kameranya simple, membidik objek dan menjepret terasa sangat cepat. Hasil jepretannya pun rata-rata memuaskan. Buat Anda yang hobi merekam video, kamera iPhone SE adalah jagonya. Kualitas rekamannya bisa mendekati kamera profesional, sangat smooth, dan perpindahan fokus objek sama sekali tidak kasar. Padahal tidak ada optical image stabilizer. Mode video yang dimilikinya juga banyak, mulai dari video time-lapse, video slow-mo 720p atau 1080p 120 fps, hingga video 4K 30 fps. Bagaimanapun hebatnya iPhone, smartphone ini tetap saja kurang memadai dari segi baterai. Selama Anda terus terhubung dengan internet dan banyak media sosial yang aktif, baterai 1624 mAh yang dibawa rata-rata hanya bisa bertahan 10 jam. Mengisi penuh baterai jam 8 pagi kurang lebih bisa bertahan hingga jam 6 sore.
iPhone SE bisa memenuhi ekspektasi bagi Anda yang mendambakan iPhone mini dengan performa maksi. Di Indonesia, harga iPhone SE saat review ini dibuat adalah 7 juta untuk versi 16 GB dan 8 juta untuk versi 64 GB. Bagi kami, harga ini masih kemahalan. Jika ingin membeli, tunggu saja hingga harganya stabil dan lebih masuk akal.